Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam iman Kristen, untuk yang lain bisa menyesuaikan. Doa mulai. Tuhan, Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pada siang hari ini kami dapat berkumpul di ruang Google Meet untuk mempelajari apa yang akan kami diskusikan ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir pertemuan kami hari ini. Tuhan, berkati mahasiswa kami yang akan presentasi, berkati teman-teman yang akan menanggapi. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Amin. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mendengarkan presentasi dari teman kita, yaitu adalah Stefanus Briandano Elifas, mengenai materi negara berketuhanan yang Maha Esa. Tadi di kelas pagi sudah membahas mengenai ini, ya sekarang kita mantapkan lagi di kelas yang kedua. Apakah Brian sudah siap? Siap, Pak, siap. Ya, oke. Waktu saya berikan kepada Brian, saya bantu share screen ya. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat siang, Pak Dion dan teman-teman sekalian. Saya Stefanus Briandano Elifas pada hari ini akan mempresentasikan materi mengenai negara berketuhanan yang Maha Esa. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau landasan tentang tingkah laku seluruh warga Indonesia. Tanpa dasar negara ini, Indonesia tidak mungkin dapat berdiri kokoh dan tidak tergoyah menghadapi permasalahan. Dengan adanya peran krusial pada dibentuknya dasar negara ini, maka setiap butir sila yang terdapat pada Pancasila memiliki banyak arti penting sekaligus cakupan yang luas dalam suatu aspek. Hal ini tidak terkecuali pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam menjalankan kehidupan bernegara, negara tentu selalu memiliki hubungan dan terus terkait dengan agama masyarakatnya. Sila pertama Pancasila telah disusun sedemikian rupa sehingga dapat menyelesaikan persoalan negara, terutama dalam aspek keagamaan dalam negara. Pada presentasi ini, saya membagi dalam 4 bab, yaitu bab pertama dalam sejarah Pancasila sila pertama, yaitu beberapa peristiwa dan beberapa event yang telah terjadi khususnya pada sila pertama Pancasila di masa lalu. Yang kedua, adanya hubungan antara agama dengan negara, yaitu penjelasan mengenai beberapa kondisi hubungan negara dengan agama dan beberapa pola yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli. Pada bab 3 yaitu makna sila pertama. Pada bab ini
saya akan menjelaskan esensi yang terkandung di dalam sila pertama. Yang keempat yaitu konsekuensi sila pertama, penjelasan kedudukan dan pengaruh sila pertama. Sejarah. Rumusan masa Pancasila dibentuk pada saat sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merumuskan kembali Pancasila yang dicetuskan Soekarno. Pada rumusan hasil panitia tersebut, sila ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan pada sila pertama. Rumusan tersebut diserahkan kepada BPUPKI dan diberi nama Piagam Jakarta. Namun, ada sejumlah perubahan pada sila pertama pada Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. HAM-KAHAK dalam buku Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam pada tahun 2011 menulis bahwa sila itu merupakan hasil kompromi antara ideologi Islam dan ideologi kebangsaan yang mencuat selama rapat BPUPKI berlangsung. Sejumlah pembicara dalam sidang BPUPKI dari kalangan Islam seperti Ki Bagus Hadi Kusumo menilai bahwa kemerdekaan Indonesia diraih juga berkat perjuangan umat Islam. Lalu adanya perubahan kembali pada pertimbangan bahwa Indonesia merupakan sebuah gugusan kepulauan dari Sabang sampai Merauke, itu juga yang menyebabkan muncul usulan agar dasar negara tidak berdasarkan agama tertentu. Oleh karena itu, dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, diputuskan untuk melakukan perubahan pada sila pertama dari yang ditulis dalam Piagam Jakarta. 7 kata itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya kemudian dihapus. Hingga akhirnya rumusan tersebut menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi pada waktu itu pada sidang BPUPKI telah ditandatangani Piagam Jakarta yang pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada sidang tersebut terdiri dari beberapa anggota yang menganut agama lain dan mereka tidak memiliki masalah dan terdiskriminasi dengan hal ini. Namun pada beberapa daerah yang lain muncul kontra yang luar biasa karena pada sila ini dianggap tidak mencerminkan rakyat Indonesia secara utuh, sehingga pada akhirnya sila ini diganti dengan sila yang seperti sekarang kita kenal, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut, Pak. Pada bab 2, hubungan antara agama dengan negara. Menurut Ma'mun Murad al-Brebesi, antara agama dan negara itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Negara dalam beberapa bentuknya terkadang begitu bergantung dengan agama. Sebaliknya, agama juga dalam berbagai hal sangat membutuhkan topangan dari negara. Inilah yang sering disebut dengan hubungan simbiosis mutualisme. Meski ada kalanya agama dan negara terpisah sama sekali, namun bukan berarti keduanya tidak ada hubungan. Pola hubungan antara negara dengan agama. Jadi 4 pola ini dicetuskan oleh Al-Brebesi. Pada yang pertama itu pola negara sekularistik atau separasi mutlak. Jadi negara sekularistik atau separasi mutlak ini itu tipe negara yang menghendaki pemisahan mutlak agama dan negara.
Jadi di sini negara tidak mengurusi agama dan agama pun tidak mengurusi negara. Di sini tidak ada campur aduk sama sekali antara agama dan negara. Tidak ada intervensi negara kepada isu agama maupun agama yang mengintervensi jalannya proses pemerintahan suatu negara. Yang kedua adalah negara totaliter atau subordinasi agama oleh negara. Dalam negara model ini, posisi agama berada di bawah bayang-bayang negara. Di sini, negara hampir benar-benar menjadi makhluk raksasa yang memiliki kewenangan, kekuatan, dan klaim yang hampir tak terbatas. Sehingga pada pola ini dapat dikatakan bahwa negara itu terlalu menguasai dan menghendaki agama sehingga agama itu susah untuk berkembang. Negara model ini juga dapat disebut sebagai negara ateis. Yang ketiga, yaitu negara agama atau subordinasi negara oleh agama. Negara ini yaitu negara yang mendasarkan pada salah satu agama tertentu atau negara yang menurut Magnus Suseno diatur dan diselenggarakan menurut hukum agama tertentu. Jadi pada hal ini agama sangat mengintervensi bahkan masuk ke dalam fungsi pemerintahan suatu negara seperti pada masa lalu yaitu pemerintahan Katolik Roma yang paham Katolik sangat mengintervensi peran pemerintahan. Yang keempat adalah negara sekular yang mementingkan agama atau negara. Terjadi relasi timbal balik antara agama dan negara. Tipe ini tes. Halo, suara saya kedengaran enggak ya? Terdengar. Oh ya. Tipe ini terjadi relasi timbal balik antara agama dan negara. Dalam negara model ini, negara itu tidak dihempas maupun agama tidak menghempas suatu fungsi dari negara itu sendiri. Keberadaan agama tidak saja dipentingkan, dipelihara, tapi juga dikembangkan. Hal ini mengingat negara melihat berkembangnya agama pada tataran tertentu akan semakin memperkuat kedudukan negara. Lanjut, Pak. Pada bab 3 yaitu makna sila pertama. Pancasila memberikan prinsip hubungan antara negara dan agama di negara Indonesia melalui sila ketuhanan yang Maha Esa. Makna utama dari sila ini adalah A. Negara Indonesia bukan negara agama. B. Negara Indonesia bukan negara ateis. Dan C. Negara Indonesia menganut pembedaan fungsi dalam semangat kerjasama antara negara dan agama atau agama dengan agama. Pembedaan fungsi yang tegas dan kerjasama antara agama dan negara itu mempunyai arti sebagai berikut ini. Yang pertama, negara tidak memasukkan agama ke dalam dirinya dan juga agama tidak mencaplok negara menjadi wilayah bawahannya. Yang kedua, negara menghormati agama dan karakteristiknya sendiri sehingga tidak ada campur tangan negara terhadap agama sebagai agama dan sebaliknya agama menghormati negara dengan karakteristiknya sendiri. Yang ketiga, hukum negara tidak diangkat dari atau dibuat berdasarkan hukum agama. Yang keempat, tidak ada agama yang diangkat menjadi agama negara, yaitu agama satu-satunya yang harus dianut oleh seluruh rakyat. Yang kelima, negara membantu rakyatnya dalam kehidupan beragama berdasarkan pandangan bahwa kehidupan beragama adalah suatu jalan bagi manusia untuk memperoleh kebahagiaan religius, sedangkan kebahagiaan religius merupakan suatu segi kesejahteraan yang menjadi tujuan negara. Bab 4, konsekuensi sila pertama. Pada hal ini,
Sila pertama telah diatur dalam pasal 29 UUD 1945, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, lalu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lebih lanjut, dalam pasal 28I ayat 1 UUD 1945 dinyatakan pula bahwa hak beragama termasuk dalam kategori hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan-ketentuan itu menunjukkan bahwa hak kebebasan beragama sebagaimana digariskan oleh Sila 1 Pancasila telah dicoba dijamin melalui konstitusi oleh bangsa ini. Termasuk dalam cakupan hak kebebasan beragama itu adalah hak dari warga negara Indonesia untuk 1. Bebas memeluk agama dan kepercayaan. 2. Bebas beralih agama atau kepercayaan. 3. Bebas menjalankan ibadah sesuai ajaran agama atau kepercayaannya. Dan 4. Bebas untuk mengejar atau mendidik keluarganya sesuai ajaran agama yang diyakininya. Dalam mencapai kebebasan beragama ini, maka negara memiliki tugas wajib, yaitu memberikan jaminan perlindungan agar setiap penduduk yang notabene adalah pemeluk agama tertentu dapat secara bebas melaksanakan ajaran agama atau kepercayaannya. 2. Menjaga harmoni antara kebebasan menjalankan ibadah agama dengan upaya mewujudkan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Tugas tersebut dijalankan dengan cara menjamin kesempatan yang sama dan adil bagi setiap warga negara untuk mengamalkan konsepsinya tentang Tuhan sesuai ajaran agama yang diyakininya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Stefanus Brian yang telah mempresentasikan mengenai negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara berketuhanan yang Maha Esa ya. Kita lihat dari sila Pancasila yang pertama adalah ini ketuhanan yang Maha Esa. Maka dalam hal ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut, kita akan berdiskusi. Silahkan teman-teman yang lain untuk menyiapkan pertanyaan begitu, dan nanti kita akan berdiskusi. Oke, jadi nanti teman-teman yang lain untuk menyiapkan pertanyaan ya, dan nanti akan saya tunjuk untuk ditanyakan dan dijawab oleh Brian. Nah, sekarang saya mulai dari Evas Geraldo. Silakan Geral untuk menyampaikan pertanyaannya. Pak bisa skip dulu, soalnya saya belum terlalu paham dengan. Oh iya, oke, siap. Stefanus. Boleh. Ya Pak. Ya, oke, tidak apa-apa. Nanti kembali ke Geral ya. Jadi tadi mengenai negara yang berketuhanan yang Maha Esa itu menjelaskan mengenai adanya agama di suatu negara itu apakah menjadi simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan begitu, ataukah malah menjadi pemecah atau penyebab adanya konflik begitu. Nah, itu menjadi suatu
pemikiran bagi bangsa Indonesia. Adanya agama yang beragam ini bagaimana? Apakah akan menjadi suatu konflik atau menjadi tantangan, atau akan mendukung proses kemajuan dan perekonomian di Indonesia ini? Ya, saya kira seperti itu garis besarnya ya. Ada berbagai hubungan tadi, agama dan negara, hubungannya ada yang timbal balik, ada yang simbiosis mutualisme, ada yang negara campur tangan, ada yang sebagainya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Dian. Nah, sekarang saya minta Azahra Jodi. Ya, silakan. Baik, Pak. Tadi kan ada kalimat yang negara menghormati agama dan sebaliknya agama menghormati negara. Yang maksudnya agama menghormati negara itu gimana ya? Itu, Pak. Oke. Baik. Tadi ada kalimat agama menghormati negara dan negara menghormati agama. Silakan, Dian. Sudah jelas? Oh iya, jadi yang pertama negara menghormati agama. Negara tidak memiliki hak atau kekuatan dalam mengintervensi suatu ajaran agama atau memaksa para warga masyarakat untuk berpindah kepada suatu agama atau suatu paham tertentu, terutama agama tertentu. Yang kedua, agama yang menghormati negara. Jadi di sini paham agama pada suatu negara itu tidak mengintervensi suatu proses berjalannya pemerintahan. Jadi pada kancah pemerintahan itu tidak diintervensi atau tidak memiliki nilai unsur campur tangan dari suatu paham negara sehingga berjalannya negara itu bersih tanpa ada suatu campur tangan agama gitu. Oke, baik. Bagaimana Azahra? Baik, Pak. Jawabannya sudah cukup. Terima kasih, Pak. Nah, jadi negara menghormati agama dan agama juga menghormati negara. Jadi ada hubungan ya, hubungan timbal balik. Jadi kalau agama tertentu itu berada di suatu wilayah negara, jadi ya otomatis agama itu akan menghormati negara. Nah, dan negara sebagai penguasa maka harus menghormati yang ada di bawahnya, tidak akan campur tangan, tidak akan istilahnya mengatur urusan-urusan apa yang menjadi urusan privasi suatu agama tertentu. Saya kira seperti itu. Oke, lanjut. Nanti boleh bertanya lagi kalau ada kesempatan ya. Sekarang saya ke Maisela Mega Pramesti. Silakan. Saya mau bertanya, kan kalau tadi udah dijelaskan kalau negara sama agama itu nggak saling mencuri gitu ya Pak. Terus jadi kalau terus bagaimana negara itu menanggapi misalnya kalau ada masalah-masalah dalam negara itu yang terkait dengan isu-isu agama gitu Pak. Oke. Tolong diulangi yang awal tadi agak putus-putus ya, Nak. Silakan. Yang awal tadi. Ya, jadi kan tadi udah dijelaskan Pak, kalau yang negara sama agama itu tidak saling mencampuri gitu ya Pak. Terus saya mau bertanya, kalau dalam penerapannya itu, jadi negara itu gimana menghadapi kalau misalnya ada isu-isu tentang yang menyangkut tentang agama itu. Oke. Kita sudah bisa menangkap. Ya, jadi karena tidak ada campur tangan dari negara, maksudnya
negara tidak campur tangan satu agama tertentu begitu ya. Jadi bagaimana kalau ada permasalahan di suatu agama tertentu atau ada isu-isu yang menyangkut salah satu agama itu bagaimana gitu, bagaimana tindak lanjut atau bagaimana penanganan yang akan dilakukan oleh negara begitu ya. Silahkan Brian. Jadi di sini negara memberikan haknya terkait permasalahan agama kepada lembaga-lembaga agama yang sudah terkait. Jadi semisal ada permasalahan agama pada Islam, selagi itu tidak membuat konflik atau merugikan masyarakat luas, itu diselesaikan secara bersama dalam adanya lembaga keagamaan di masyarakat tertentu. Jadi sepemahaman saya, selagi itu tidak mencampuri urusan orang banyak yang terlibat dalam hal itu masih bisa seharusnya masih bisa diselesaikan dalam lingkup lembaga-lembaga keagamaan yang telah didirikan oleh negara. Seperti itu. Nah, bagaimana, Maisela? Iya Pak, sudah cukup. Oh ya, oke. Jadi walaupun tadi ada dinyatakan negara tidak mencampuri urusan agama, tetapi tetap bertanggung jawab ya, karena agama itu berada di suatu negara itu. Jadi tetap ada lembaga-lembaga yang bertugas untuk ya kalau ada masalah mengenai keagamaan maka akan diselesaikan oleh bidang-bidang keagamaan tertentu atau bidang-bidang lembaga keagamaan tertentu. Oke, saya kira cukup. Lanjut ke Nadia Amelia. Nadia Amelia, silahkan. Tes. Jadi pertanyaan saya materi ketuhanan Maha Esa. Dalam pelaksanaan di negara ini, tadi kan dijelaskan ada bahwa agama tidak mencampuri urusan negara dan negara pun tidak mencampuri urusan agama. Tapi dalam kenyataannya masih ada bahwa agama itu tuh mencampuri masalah negara. Jadi seperti misalkan ya maafnya agama yang mayoritas lah. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, baik. Brian sudah menangkap ya pertanyaannya. Silahkan dijawab. Kurang paham Pak pertanyaannya. Kurang paham ya. Silahkan Nadia untuk menyampaikan garis besarnya. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara untuk mengatasi atau opini Anda sebagai masyarakat bagaimana untuk mengatasi agama yang mencampuri urusan negara tersebut? Oke, baik. Saya sudah menangkap. Jadi begini, dalam isu-isunya itu di negara Indonesia kan banyak terjadi semacam kasus-kasus ya yang mengatasnamakan agama. Jadi mengatasnamakan agama untuk mempengaruhi negara di dalam memutuskan sesuatu. Ya, contoh ini ya, ini seperti kemarin kasusnya Basuki Cahayapurnama itu yang ya bukan diserang ya, tapi istilahnya itu dilakukan demo besar-besaran untuk ya bukan mempengaruhi pemerintah, tetapi untuk mempengaruhi suatu keputusan tertentu. Nah itu bagaimana pendapatnya Brian atau sebagai pembawa materi ya, hari ini tuh bagaimana peran negara yang seharusnya begitu ya untuk apakah isu-isu agama ini apakah akan
mempengaruhi terus atau bagaimana? Silakan, Brian. Baik, jadi menurut saya kalau isu agama ini akan mempengaruhi pemerintahan secara terus-menerus, menurut saya sendiri akan selalu terjadi karena bagaimanapun Indonesia itu terdiri dari banyak agama. Jadi dari banyak agama itu juga orang-orang yang memiliki agama yang berbeda-beda itu juga masuk dan terjun langsung ke dalam pemerintahan. Jadi tidak 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 kaget jika adanya pengaruh agama dalam pengambilan keputusan atau menyelesaikan masalah dalam negara. Dan menurut saya itu menjadi suatu hal yang belum tuntas sampai saat ini karena bayangkan aja jika kamu jadi presiden, nah, presiden atau jadi petinggi gitulah. Nah, jadi kamu beragama mayoritas, misal. Nah, agama mayoritas itu memiliki suara melewati lembaga dalam menghadapi suatu masalah itu. Lembaga mayoritas itu mengatakan kalau kamu harus menyelesaikan masalah itu dengan cara A. Namun sebaliknya, seharusnya itu harus diselesaikan dengan masalah B. Nah, ada dua pilihan ini. Jika kamu menyelesaikan melewati masalah A sesuai dengan yang dianjurkan oleh lembaga mayoritas, maka kamu dapat dikatakan sebagai pemimpin yang tidak plural gitu. Jadi tidak mencakup semua masyarakat yang berbeda-beda agamanya. Namun sebaliknya, jika kamu mau menyelesaikan masalah dengan pilihan B, kamu akan dianggap mengkhianati agama mayoritas dan mendukung agama minoritas itu. Jadi menurut saya ini posisi serba salah gitu ya. Jadi menurut saya tidak akan mungkin tidak akan terjadi pemerintahan yang jujur dan bersih terkait permasalahan agama ini. Kalau menurut saya dari saya sendiri seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi seperti ini ya, kondisi bangsa Indonesia memang dari dulu, nah iya kita dari zaman dahulu saat perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu memang terjadi suatu bukan semacam konflik ya, tapi perbedaan pendapat ya antara para pemimpin bangsa, maka itu dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama memang kondisi real, kondisi geografis masyarakat Indonesia itu beragam. Yang pertama berbeda suku, agama, kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat Indonesia menjadi beragam. Salah satu juga luasan bangsa Indonesia dalam wilayah, kepulauan, dan sebagainya itu bisa mempengaruhi keberagaman. Keberagaman itu apakah tidak menimbulkan suatu permasalahan? Nah, jelas menimbulkan suatu permasalahan. Karena kita sama saja, adanya satu suku saja ada perselisihan, apalagi berbeda suku. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, kita sebagai warga masyarakat Indonesia di dalam menghadapi suatu perbedaan ini bagaimana? Ya, yang pertama kita harus saling toleransi antara agama satu dengan agama lain, suku satu dengan suku lain itu saling toleransi agar tidak terjadi suatu perpecahan atau konflik. Nah, tadi ditanyakan bahwa jikalau suatu agama tertentu isu-isunya itu mempengaruhi pemerintah di dalam pengambilan keputusan begitu ya. Itu ya memang wajar terjadi, itu wajar karena
ada suatu agama tertentu, ada suatu kelompok tertentu yang menginginkan sesuatu yang untuk mencapai kepentingan kelompok mereka. Tapi hal itu tidak akan terjadi begitu ya. Hal itu tidak akan terjadi apabila warga masyarakat satu dengan yang lain mempunyai perbedaan itu akan saling menghargai, saling bertoleransi satu sama lain. Jadi tidak akan terjadi hal tersebut. Jikalau hal tersebut terjadi, maka para pemimpin negara, para pengambil keputusan harus bertindak tegas. Pertama, negara kita adalah negara Pancasila. Nah, negara Pancasila itu ya tidak hanya satu agama, tetapi banyak agama yang dianut di dalam masyarakat kita dan banyak aliran kepercayaan. Saya kira seperti itu. Jadi salah satu kunci di dalam permasalahan yang tadi diajukan adalah toleransi antar umat beragama dan toleransi antar masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Saya kira seperti itu, Nadia. Oke, lanjut penanya selanjutnya. Stefani Arlin. Silakan, Stefani. Ya, Pak. Jadi begini, negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa, seperti yang disebutkan dalam Pancasila. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak memiliki agama? Apakah orang tersebut melanggar Pancasila? Dan apakah hukum sudah ada? Apakah sudah ada hukum yang menyikapinya? Begitu, Pak. Terima kasih. Oke. Stefani, bagus sekali ini pertanyaannya. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki agama ya? Maksudnya tidak memilih agama tertentu. Bagaimana? Apakah ada undang-undangnya? Apakah ada peraturannya? Nah, itu bagaimana? Silahkan, Dian. Ya, jadi di sini Indonesia memiliki ketetapan MPR nomor 2 MPR garis miring 1978 tentang P4, yaitu berbunyi seperti sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan sehingga tidak dapat dipaksakan, dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya. Nah, jadi di sini pada hakikatnya tidak ada kehendak negara untuk mewajibkan secara khusus masyarakatnya untuk memeluk agama atau kepercayaan. Jadi warga negara tidak diwajibkan untuk beragama atau berkepercayaan seperti itu. Oke, bagaimana Stefani? Sudah terjawabkah pertanyaannya? Halo Stefani. Sebentar, Pak. Saya masih bingung sama jawabannya, Kak Stefani. Mungkin bisa diulang lagi, soalnya di Pancasila juga menyebutkan Pancasila Indonesia ini adalah Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Terus lalu bagaimana dengan orang yang tidak memiliki agama, itu melanggar apa tidak? Gitu, Pak. Oh ya, oke. Jadi di negara Indonesia itu jelas ya, di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki agama? Maksudnya yang dimaksud adalah ateis begitu ya? Ateisnya itu bagaimana? Menurut Dian bagaimana? Ya, menurut aku tidak melanggar, karena tadi yang seperti udah aku jelaskan pada ketetapan MPR yang udah aku bacakan tadi, itu kesimpulannya warga tidak diwajibkan untuk memeluk atau menganut suatu agama. Jadi negara itu tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganut agama sehingga mereka beragama atau memiliki kepercayaan seperti itu. Oke, mana Stefani?
Iya, Pak, sudah terjawab. Terima kasih, Iya, Kak Stefanus. oke. Ya, Stefani dan Stefanus ya. Mantap ini. Oke, jadi seperti ini. Eh, walaupun orang yang ditanyakan oleh Stefani itu orang yang tidak memiliki agama ateis, kalau di dalam negara Indonesia itu dianggap memiliki kepercayaan. Gitu. Nah, dia pasti walaupun tidak percaya Tuhan, tapi dia pasti ada kepercayaan dengan mungkin apa dewa atau apa, itu bisa dimungkinkan dia mempunyai suatu kepercayaan. Jadi di dalam ketetapan MPR yang disampaikan oleh Brian tadi jelas orang yang berada di wilayah Indonesia tetapi tidak memiliki agama, nah itu dianggap memiliki suatu kepercayaan. Nah, itu di KTP, ya, kartu tanda penduduk yang ada di kita punya itu tulisan agamanya ditulis kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi memang ada beberapa tempat yang ya memang ada kepercayaan seperti itu. Jadi demikian sudah dijawab ya, Stefani. Oke, terakhir oleh Geral. Ayo Geral. Begini Pak, pertanyaan saya mungkin Bapak sudah jelaskan tadi. Soalnya saya bertanya soal agama ini yang di KTP. Kan kita di Indonesia, kita bebas untuk memiliki kepercayaan kita, tapi kok untuk kartu tanda penduduk itu kita dipaksakan untuk secara tidak langsung dipaksa untuk beragama. Karena agama yang diakui di Indonesia kan hanya ada 6. Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, Islam, Kristen, ya kan? Tapi kalau untuk seperti suku-suku pedalaman yang tidak mengenal agama begitu, apakah mereka akan dipaksa untuk saat membuat KTP begitu agama yang mereka anut atau sesuai yang diakui negara ini begitu Pak? Oke, ya jadi pertanyaannya sudah saya jawab ya tadi. Iya. Walaupun warga masyarakat itu memiliki suatu kepercayaan ya, iya. Ada di daerah saya itu ada aliran kepercayaan, itu namanya aliran kepercayaan Sabtodarmo. Nah itu atau biasa disebut dengan kejawen ya. Itu memang ada suatu kelompok-kelompok tertentu yang menganut itu. Tapi kalau di KTP ya memang jelas ditulis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak dimasukkan atau tidak dimasukkan atau tidak ditulis dengan satu agama atau beberapa agama yang dianut di masyarakat sekitar. Tetap diakui sebagai suatu kepercayaan yang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu ya. Jadi Pak, saya bertanya lagi. Jadi kalau yang kayak begitu Pak, di KTP-nya ditulis agamanya apa Pak? Itu aliran kepercayaan itu. Oh ya Pak. Terima kasih. Ya, jadi masalah seperti ini memang kita juga wajib tahu ya, karena sederhana seperti ini kadang kalau kita tidak tahu ya menimbulkan suatu pertanyaan, kenapa kok aliran kepercayaan, kenapa kok tidak agama tertentu. Nah itu kalau dulu lagi, Pak. Oh iya ya, boleh. Apakah agama itu wajib ditaruh dalam KTP atau tidak Pak? Soalnya itu kan seperti menindas begitu atau memaksa seseorang Pak. Terima kasih. Oke ya. Sebelum saya jawab, silahkan Brian untuk menjawab. Bantu jawab ya Pak. Kalau soal di KTP itu saya kurang tahu, tapi sebatas yang tadi udah aku jelaskan itu, negara seharusnya tidak mewajibkan manusia untuk memeluk atau menganut agama. Jadi kalau sesuai ketetapan MPR seperti itu, tapi kalau implementasinya saya kurang paham karena saya tidak pernah melihat kasus ada KTP dengan agama yang strip atau bagaimana itu. Mohon bantuannya Pak Dion. Ya, Pak, boleh saya bersuara lagi Pak? Ya boleh. Berarti Pak selama ini kita ketetapan MPR ini kita seperti menjilat ludah sendiri begitu. Soalnya aturan yang kita buat tapi kita tidak bisa tetapkan untuk
kepentingan masyarakat seperti KTP itu. Soalnya kan secara kan MPR bilang masyarakat bebas memilih agama dan kepercayaannya begitu kan. Tapi selama yang terjadi selama ini kita seperti dipaksa untuk beragama. Seperti pembuatan KTP itu kan harus diisi agamanya apa. Jadi itu jalan keluarnya bagaimana, soalnya ini pertanyaan ini sudah lama ada di kepala saya, cuma baru sekarang bisa tersampaikan begitu Pak. Oke. Ya, baik. Ya, memang ada agak zaman dahulu, maksudnya tidak baru-baru ini ya, memang dalam pengisian kolom agama di KTP itu memang suatu keharusan. Jadi banyak juga masyarakat yang menganut aliran kepercayaan tertentu mengisi dengan salah satu agama, contoh agama Islam atau agama Kristen begitu. Walaupun mereka sebenarnya bukan penganut agama Islam, bukan penganut agama Kristen, tapi mereka ya tadi istilahnya Gerald dipaksa untuk mengisi kolom di KTP begitu. Tetapi setelah dikeluarkan TAP MPR yang terbaru itu bahwasanya boleh mengisi dengan aliran kepercayaan ya. Jadi memang ada suatu kelonggaran begitu ya, ada suatu kelonggaran jikalau memang ada suatu aliran-aliran kepercayaan memang ada ya di Indonesia ini banyak sekali, yaitu bisa untuk diisi di KTP itu sesuai dengan aliran kepercayaan. Gitu, Gerard. Oh ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Baik, ada yang belum bertanya? Sudah semua ya? Ya, tadi menarik sekali perbincangan kita mengenai negara yang berketuhanan yang Maha Esa ini. Topik yang sangat menarik untuk kita perbincangkan, walaupun kalau kita membahas masalah agama, kalau di dunia pendidikan itu tidak masalah yang tabu ya, karena kita membahasnya sesuai dengan fakta begitu. Jadi kita semua di sini bebas silakan untuk mengutarakan pendapatnya, mengutarakan apa yang ada di pikirannya sesuai dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi bagus sekali teman-teman yang lain sudah bertanya, sudah aktif di dalam diskusi ini. Bagus kita membahas mengenai permasalahan negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ada kasus-kasus atau isu-isu mengenai ketuhanan yang Maha Esa ini atau agama-agama tertentu, ya pasti ini sangat-sangat riskan ya, sangat untuk mengatasinya atau untuk menghilangkan pandangan masyarakat mengenai suatu isu tertentu, otomatis itu akan menjadi suatu hal yang sulit untuk dihilangkan dari pikiran. Umpama satu ada kasus terorisme, nah itu memang kasus terorisme apalagi bom bunuh diri yang ada di beberapa kasus kemarin di Sulawesi, ada yang di mana itu erat sekali dengan kasus isu atau kasus mengenai ketuhanan yang Maha Esa itu, apalagi agama tertentu yang melakukannya dan di suatu tempat ibadah agama tertentu ya. Saya ingin bertanya, menurut pendapatmu bagaimana mengenai kasus teroris ini? Apakah yang menjadi pendapatmu mengenai kasus teroris ini? Saya ingin bertanya dulu kepada Brian sebagai penanggap. Baik Pak, jadi kalau sepemahaman saya, semua agama itu diajarkan untuk berlaku baik dan adil dengan sesamanya. Jadi menurut saya itu beberapa orang dengan dalil suatu agama itu salah persepsi atau salah memahami dari suatu ajaran agamanya. Jadi mereka menjadi agama yang ekstremis atau terlalu masuk
ke dalam agama mereka gitu. Jadi semakin semakin suatu orang memahami secara keras suatu agama mereka, maka mereka semakin radikal gitu. Jadi makin ada banyak peluang untuk salah tafsir terhadap suatu ajaran. Jadi kalau menurut saya kasus ini itu termasuk kasus terorisme yang udah menjadi isu internasional ya, yang harus dituntaskan karena masalah pertama diawali dari salah tafsir ajaran mereka itu sendiri gitu Pak. Oke, terima kasih. Bagus, Brian. Selanjutnya, saya ingin pendapatnya Stefani mengenai terorisme. Bagaimana, Pak? Pendapatmu mengenai terorisme itu bagaimana? Sebentar, bisa di-skip dulu, Pak. Oh iya, oke. Bapak, silahkan. Saya ke Maisela. Saya setuju Pak sama pendapatnya Brian yang sebelumnya. Lagi pula itu juga kan kita di negara kita kan juga sudah punya Pancasila tadi kan Pak, yang ada ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial begitu. Ya itu. Nah, jadi yang menjadi kesalahan itu pemahaman agamanya terlalu mendalam dengan pemahaman agama yang salah begitu. Oke, terima kasih Maisela. Kita lanjut. Azahra Jodi, silahkan. Berpendapat mengenai kasus terorisme yang sering terjadi di Indonesia. Bagaimana pendapatnya? Menurut saya juga setuju dengan Brian tadi. Terorisme itu karena adanya seperti fanatik terhadap agama. Jadi seperti terlalu cinta mungkin pada agamanya, terus jadi tidak memedulikan yang lain, seperti itu Pak. Oke, karena terlalu cinta, bagus ini kalimatnya. Kalau terlalu cinta banget itu 100% itu malah nanti menjadi apa ya istilahnya nanti terguling sendiri ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Zahra. Sekarang ke Nadia. Ayo Nadia, silahkan berpendapat. Baik, menurut saya terorisme itu paham yang salah. Mereka memang mungkin entah itu memang seperti yang penjelasan dari teman-teman yang tadi sudah itu dari agama, paham agama yang salah, mereka terlalu mencintai, atau juga dari mereka kelompok yang semacam radikal begitu, dan mereka seperti yang kita sudah dengar-dengar itu mereka berusaha untuk mendirikan negara mereka sendiri. Jadi mereka mengacau ke negara lain juga, mengacau ideologi negara lain untuk mengacaukan negara tersebut dan membangun mungkin negara mereka juga di situ. Begitu pendapat saya. Oke, bagus. Saya tidak akan menyanggah pendapatnya teman-teman karena kita kebebasan berpendapat ya. Oke. Tadi Stefani belum, Stefani. Baik, Pak. Menurut pemahaman saya, paham yang dialirkan oleh oknum yang membenci atau tidak sependapat orang yang melakukan terorisme terkadang tidak mengetahui tujuan pasti atau kebenaran yang terjadi. Dia hanya melakukan sesuai jihad-jihad atau sering dikenal dengan akan masuk surga seperti memiliki keyakinan sendiri seperti itu, Pak. Oke, bagus. Oke. Saya terima pendapatnya. Yang terakhir oleh Geral. Ayo, Geral, silakan.
Ini Pak, mohon maaf tadi saya ada ke WC, saya tidak dengar Oh ini. iya, Tentang apa? tentang terorisme, bagaimana pendapatmu? Menurut saya terorisme itu sebuah tindakan yang dilakukan oleh beberapa oknumnya, kan biasa terorisme membawa agama. Nah, itu saya kurang setuju Pak. Oh iya, oke. Baik, nah tadi kita sudah membahas mengenai negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, mendiskusikan mengenai bagaimana aliran kepercayaan dan agama yang ada di Indonesia, juga mengenai terorisme. Nah, sekarang saya beri kesempatan Dian untuk closing statement dari pemaparan yang sudah kita bahas ini. Silakan. Jadi agama itu suatu hal yang berkaitan erat dengan negara. Agama secara tidak langsung juga berperan krusial, namun juga dapat memiliki kendala-kendala yang menciptakan persoalan di dalam negara. Sehingga kita harus secara bijak dan memiliki sikap toleransi agar terhindar dari segala persoalan-persoalan dan mencerminkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Gitu, Pak. Ya, oke. Terima kasih Brian yang sudah memaparkan materi hari ini, dan terima kasih teman-teman yang lain, Gera, Stefani, Maisela, Azahra, Nadia yang sudah menanggapinya. Nah, saya infokan bahwa untuk pertemuan hari Sabtu yang seharusnya hari Sabtu, kita buat untuk TTS ya, tapi TTS-nya saya agihkan waktu di hari Jumat. Itu TTS-nya saya buka mulai dari pukul 7 nanti berakhir pada pukul 16 ya. Jadi nanti silahkan isi absen dan kerjakan TTS-nya. Itu online ya, online. Jadi nanti saya kirim di siasat dan di grup untuk TTS-nya. Selanjutnya untuk minggu depan, siapa yang presentasi? Saya Pak. Oke, ya. Jadi kita untuk mempersiapkan diri untuk presentasi bab selanjutnya. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Saya akan tutup. Sebelumnya kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Stefani ya. Pak, agama saya Islam, Pak. Bagaimana saya memimpinnya? Oh ya, tidak apa-apa. Ya, Brian saja, Brian yang presentasi. Baik, teman-teman dan Pak Dion, mari kita satu dalam doa dengan saya pimpin dengan iman Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di Google Meet ini untuk menjalani kelas Pancasila pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat diberi kefokusan, sehingga materi yang telah diberikan dapat masuk ke dalam pikiran kami Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Berkati kami, berkati juga Pak Dion yang telah mengajar dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Brian. Sebelumnya kita akan dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Silahkan open video atau on kamera ya. Ya, nanti akan saya kasihkan. Oke. Tidak apa-apa. Belum mandi tidak apa-apa. Stefani belum kelihatan. Ya, Zahra. Oke. Oh, Pak, saya tidak bisa on cam karena kamera laptopnya nggak bisa buat on cam. Oh ya, oke, tidak apa-apa. Nadia. Oh, Nadia mungkin kesulitan. Oke, tidak apa-apa. Mari kita foto. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah bergabung di Google Meet pada sore hari ini.
saya kira cukup pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi minggu depan untuk presentasi yang kedua oleh Geral, dan hari Jumat kita akan TTS. Nanti banyak akan saya kirimkan di grup untuk kalian pelajari. Sekian untuk hari ini. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Diskusi karena mahasiswanya sama ya. Apalagi kita ini dulu. Iya.